Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, Bapak dan Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkuliahan kita sampai kepada pertemuan ke-9 sampai 12 nih, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, semoga semuanya Bapak dan Ibu semuanya sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini Amin. agar waktunya juga tidak terlalu lama, membosankan dan juga ngantuk, mungkin langsung saja bahwa ada 4 materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Itu ada akhlak, tapi intinya akhlak ya. Yang pertama itu tentang akhlak dan perannya sebagai modal sosial. Kemudian macam-macam akhlak, akhlak dalam keluarga dan larangan kekerasan di dalamnya. Wah, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah lebih senior ya. Mungkin anugerah bagi saya berkesempatan untuk menyampaikan materi ini. Belajar dari Bapak dan Ibu semuanya. Baiknya sebenarnya diskusi ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah akhlak sosial dan pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Yep. Bahwa kita mengetahui landasan di dalam Islam, kita memiliki Nabi Muhammad SAW yang dimana tugas utama beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim dengan jelas bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin materi akhlak sudah disampaikan sejak anak kecil, TK, SD, SMP, SMA. Namun ini tetap menjadi materi yang harus kita pelajari karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan pengalaman manusia sehingga harus didialektikakan dengan pemahaman agama kita yang sekarang. Jadi harus diperbaharui gitu. Meskipun sudah dewasa, dulu secara teori disampaikan di SMP SMA, tapi kita juga tetap harus belajar. Maka dari itu saran atau konsep wajib ngaji itu, alhamdulillah kita di Karanganyar itu ramai ya Bapak dan Ibu, ada kajian Ahad pagi gitu. Itu untuk merefresh ilmu kita. Namun Bapak dan Ibu semuanya dan para mahasiswa Mas Mbak yang saya hormati ya, di dalam akhlak itu ada di sini disambungkan dengan moral dan etika. Jadi di dalam Islam itu kita belajar akhlak secara umum, itu ada moral dan etika. Dan ini bersifat global. Dan inilah yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia. Kalau orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang pemikiran gitu ya, filosof, itu pakainya moral ya, filsafat moral atau filsafat etika. Dan inilah yang membangun nilai yang saya maksud di sini
nilai dalam konteks pembahasan kita itu adalah baik dan buruk. Ya. Baik dan buruk itu adalah nilai dari moralitas atau etika. Mungkin nilai itu ada beberapa makna yang lain ya, misalnya nilai politis, terkenal tidaknya, nilai matematis ya 1 sampai 10 gitu ya. Nilai geografis itu juga ada. Namun di dalam pembahasan kita ini adalah nilai itu adalah baik dan buruk. Kemudian secara umum di dalam etika, dan ini kan juga bukan jurusan usuluddin ya Bapak dan Ibu, kuliah di ilmu komunikasi. Nah, di dalam ilmu komunikasi itu juga ada etikanya. Etika komunikasi gitu. Di bidang yang lainnya juga ada etika politik gitu. Atau secara umum ada di Indonesia itu ada Frans Magnus Suseno, beliau banyak menulis tentang etika. Ada 12 tokoh etika abad ke-20, abad modern ya itu. Nah, itulah yang mengkonstruksi nilai baik dan buruk secara global. Secara global yang dimana nilai-nilai itu juga sudah disebarkan di seluruh dunia. Tapi itu bersifatnya umum ya. Adapun di dalam Islam, berkembangnya prodi-prodi dan perguruan tinggi Islam, maka memunculkan keilmuan-keilmuan yang baru, dipengaruhi dengan paradigma keilmuan. Jadi, apa yang membedakan kampus umum dengan kampus Muhammadiyah misalnya, atau kampus NU, atau sekolah tinggi agama Islam, atau sekarang jadi UIN, Universitas Islam Negeri, itu ada di paradigma keilmuannya, Bapak dan Ibu. Dari paradigma keilmuan itulah ada muncul islamisasi ilmu, ada integrasi, ada pengilmuan Islam dari Kunto Wijoyo, ada tokoh Muhammadiyah yang berperan di dalam pengembangan ilmu, ada Pak Kunto Wijoyo ya dengan pengilmuan Islamnya. Muncullah ilmu-ilmu yang ya ini hasilnya sekarang ini, misalnya etika komunikasi Islam, Islam dalam studi komunikasi, kemudian komunikasi Islam. Nah, ini perlu untuk dibaca, difahami dan dikembangkan ya seperti itu. Karena ini adalah hasil ijtihad para dosen-dosen senior begitu ya, ilmuwan-ilmuwan Islam zaman sekarang yang berkaitan dengan pengetahuan yang mutakhir ya, pengetahuan mutakhir di dalam ya mungkin bisa kita sebut peradaban Islam kita sekarang ini gitu ya. Yang salah satu kemajuannya itu kan berkembangnya perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu adalah tempat untuk mengembangkan ilmu. Maka dari itu di dalam prodi ilmu komunikasi itu sudah banyak ya yang menulis mengenai bagaimana ilmu etika dan Islam seperti itu. Kemudian di dalam Islam ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami sebagai asas kita ya, asas bahwa Islam itu di sini maka sebagai sebuah konsep-konsep ya, tidak hanya sekedar sebagai religion atau sekedar agama ritual, tapi juga sebuah pengetahuan ilmu atau paradigma bahwa Islam adalah din Islam. Konsep dinul Islam, sebenarnya penjelasan dinul Islam ini cukup komprehensif. Islam tidak hanya religion yang ibadah saja gitu ya, tapi juga punya aturan-aturan, bahkan sampai memakai sandal, sampai urusan negara itu kan ada semua. Nah, itu disebut dengan jalan hidup dinul Islam yang mengatur segala aspeknya. Kemudian kita memiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana di depan kita tadi sudah disebutkan bahwa beliau adalah suri tauladan kita sebagai role model begitu ya. Kemudian kita punya sistem nilai, kemudian punya konsep akhlak dan adab. Inilah nanti yang
membentuk sikap dan perilaku manusia. Nah, Islam sebagai pandangan dunia atau worldview atau dalam keilmuan bisa sebagai paradigm, gitu ya, paradigma, memiliki sistem nilai baik dan buruk dalam ajarannya. Kemudian Islam memiliki suri tauladan agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan manusia Barat tidak memilikinya. Ini menjadi krisis moral. Mereka itu menentukan baik dan buruk itu dengan akal pikirannya. Terjadi penyimpangan-penyimpangan. Mereka memiliki kegundahan di dalam bagaimana membangun manusia yang sempurna. Kalau kita tidak, karena kita memiliki suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Barat itu ilmuwan itu berbeda dengan ulama. Kalau kita punya ulama yang dimana dia orang yang berilmu, cerdas, hafalannya kuat, tapi akhlaknya juga baik, gitu. Itu ada di dalam Islam dan itu para ulama seperti itu. Tapi di Barat orang ilmuwan, orang yang berilmu itu kan dalam tanda kutip ya kita perlu memahami budaya Barat ya, bahwa orang Barat itu sangat menjunjung tinggi ilmu dan sains teknologi. Gitu ya. Jadi orang ilmuwan itu juga sebagai orang-orang yang ada di level atas mereka. Orang ilmuwan di Barat belum tentu mereka memiliki akhlak yang baik. Banyak sekali tokoh yang ternyata di dalam kehidupan keluarganya itu memiliki masalah. Kehidupan sosialnya itu memiliki masalah. Dan dia orang pemabuk, tapi dia seorang ilmuwan. Itu menjadi sesuatu ya gimana lagi, manusia punya kekurangan dan sebagainya, itu menjadi dasar-dasar moral mereka ya gimana lagi. Nggak ada orang yang sempurna gitu. Terus bagaimana ukuran baik dan buruknya? Ada artis di sisi lain ternyata punya apa ini namanya? Kerusakan moral. Dia ternyata LGBT gitu misalnya. Isu yang paling dekat ini ada Coldplay, ada band idola, tapi dia mendukung LGBT. Itu gimana? Menurut mereka itu nggak apa-apa, itu apa ini namanya haknya si Coldplay itu ya mendukung itu. Kalau di dalam Islam orang baik, orang yang diidolakan, dia pantas untuk diidolakan itu memiliki akhlak yang baik juga. Kemudian ketika kita belajar tentang sistem nilai selain Islam, kemudian kita bisa memahami konsep dan sistem nilai Islam kepada etika dan moralitas, disertai menyeleksi atau mengeliminasi konsep yang tidak sesuai dengan pandangan Islam, maka di situ proses islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Itulah yang disebut dengan islamisasi. Proses kita menyeleksi, kita boleh belajar ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Barat, gitu. Misalkan etika communication, kita belajar. Justru ini saya juga merekomendasikan Bapak dan Ibu kalau ingin benar-benar memahami ilmu komunikasi, silakan merujuk buku-buku babon istilahnya. Buku-buku babon ilmu komunikasi, karena ilmu kita modern ya, maka merujuknya biasanya bahasa Inggris. Itu yang perlu untuk dirujuk. Saya punya teman dari lulusan ITB, seorang ahli fisika ya, pernah apa ini namanya? Dia sekarang ngajar juga, jadi memakai buku bahasa Indonesia, kemudian ada persoalan fisika di situ, sampai 2 hari 2 malam itu tidak ketemu jawabannya. Ini gimana ini? Ternyata ketika dia merujuk ke buku babonnya yang bahasa Inggris yang aslinya, karena ada buku terjemahan ya, awalnya dia pakai buku terjemahan, ketika merujuk ke buku aslinya, oh ternyata yang menerjemahkan itu salah. Sehingga persoalannya tidak selesai. Ada rumus yang salah tulis. Nah, ini salah satu contoh manfaat kita merujuk kepada buku babon. Karena di buku terjemahan itu dimungkinkan ada kesalahan, dan buku-buku yang di Indonesia itu gimana ya, kurang merepresentasikan perkembangan keilmuan yang terbaru. Jurnal pun juga perlu kita update ke penelitian-penelitian yang terbaru dan
jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Itu kita boleh belajar seperti itu. Justru direkomendasikan ya untuk memahami keilmuan di bidang kita. Tapi ternyata kalau ada interpretasi para peneliti, para penulis yang dia bukan agama Islam, dia tidak beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, atau dia tidak punya agama, ya kita perlu menyaringnya. Nah, proses kita menyaring itu, pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan pandangan Islam, nah berarti kita melakukan islamisasi ilmu kontemporer. Kemudian selain sistem apa ini namanya, selain sistem akhlak, di Islam itu ada satu istilah yang penting menjadi kunci kita memahami bagaimana kita membangun diri dan masyarakat Islami adalah adab. Di sini ada perbedaan mengenai akhlak dan adab. Akhlak ini kesimpulannya adalah seperti sifat atau kondisi matang atau sifat kondisi yang tertanam di dalam jiwa seseorang. Ya. Kalau secara bahasa akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradnya khuluq atau khulukun, berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata akhlak tersebut juga memiliki persesuaian beberapa kata, yaitu khol, atau kejadian, dan kholik, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Berkaitan dengan pencipta dan yang diciptakan, berarti sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang baik. Adapun para ulama ahli pendidikan jiwa, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Miskawayh, beliau memberikan definisi bahwa Al-Ghazali mengatakan suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Miskawayh mengatakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Jadi spontan. Perilaku seseorang yang dia dilakukan secara spontan. Nah, itu adalah akhlak seseorang. Kondisi jiwanya. Adapun kondisi jiwa itu kan ada akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Jadi akhlak itu lebih kepada apa yang ada di dalam hati, gitu ya. Cara mendidiknya gimana? Kalau Ustadz Adi Hidayat, saya mendengar dari pengajian beliau, akhlak itu terbentuk dari ibadah, dari apa ini namanya, pendidikan jiwa seperti Al-Ghazali itu bahasanya mujahadah sih ya, mujahadah. Atau konsep takdib itu memahami sesuatu yang membuat kita berbuat buruk, dan juga mujahadah. Mujahadah ini maksudnya dengan pelatihan-latihan, dengan ibadah-ibadah, dengan zikir-zikir. Jadi seorang yang sudah terbiasa sholat gitu misalnya, benar-benar sholat, dia sudah terbiasa sholat 5 waktu, terbiasa puasa, itu akan membentuk akhlaknya, membentuk jiwanya menjadi jiwa yang baik, jiwa yang bersih, sehingga tindak tanduknya secara spontan ya, perilaku spontannya itu akan baik. Kemudian adapun adab, itu para ulama mengatakan bahwa adab itu lebih komprehensif. Ia tidak hanya sekedar sikap. Adapun ulama kontemporer sekarang yang apa ini namanya, yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi zaman, dengan keilmuan yang apa ini namanya, ini tadi ya tercampur dengan pemahaman pandangan dunia barat. Adab itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Atau ulama lain mengatakan aplikasi dari akhlak yang baik. Tapi mendasar lagi itu sebenarnya meletakkan segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Kita bisa melihat misalnya
salah satunya adalah menempatkan akhlak itu tadi, menempatkan jiwa kepada yang sesuai tempatnya di dalam Islam adalah akhlak yang baik. Kemudian esensi adab adalah gabungan semua sikap yang baik, itu menurut Abu Al-Qasim Al-Qushairi. Adapun menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adab adalah lebih dari sikap. Substansi adab adalah aplikasi atau pengalaman akhlak yang baik. Karena itu, adab merupakan upaya aktualisasi kesempurnaan karakter dari potensi menuju aplikasi. Jadi dia sebuah sikap, ya, aktualisasinya itu tadi, aktualisasi dari sikap-sikap yang baik atau karakter, ya. Kita konsisten dengan karakter yang baik itu. Nah ini ulama yang lain, Syekh Muhammad Naqib Alatas mengatakan bahwa karena adab mengacu pada pengenalan dan pengakuan akan tempat, kedudukan, dan kondisi yang benar dan tepat dalam kehidupan, dan disiplin diri dalam partisipasi positif, dan kemauan dalam menjalankan peran seseorang sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu. Ketika Anda menyesuaikan diri dengan tempat yang tepat dari segala sesuatu, maka tindakan yang Anda lakukan itulah yang dimaksud dengan adab. Jadi adab itu tidak hanya untuk anak-anak, ya, untuk adik-adik, baik dengan orang tua seperti itu misalnya. Dia tidak berkata kotor. Sebenarnya adab itu untuk semuanya. Para ulama, Imam Nawawi, beliau pertama itu menulis tentang adab penghafal Al-Quran, at-tibyan. Maksudnya adalah bagaimana para penghafal Al-Quran itu memposisikan diri sesuai dengan yang seharusnya sebagai penghafal Al-Quran. Intinya di situ. Oh, berarti menghafal Quran itu harus seperti ini, seperti itu. Itu dibahas semua di dalam kitab At-Tibyan itu. Kemudian ada kitab lain tentang adab adab guru dan murid. Syekh Hasyim Asy'ari juga menulis tentang kitab-kitab itu. Itu berarti ditujukan kepada guru dan juga ditujukan kepada murid. Bagaimana guru yang seharusnya menjadi guru dan bagaimana murid yang seharusnya sebagai murid. Kalau konsisten dengan itu, orang itu mengaplikasikan sesuai pada tempatnya, maka orang itu memiliki adab. Di sini berarti juga bisa berlaku dalam segala aspek. Adab istri kepada suami, adab suami kepada istri, adab pemimpin atau presiden kepada rakyatnya, adab rakyatnya kepada negara dan presiden, dan lain sebagainya. Jadi itulah yang disebut dengan adab. Kemudian di sini ada rangkuman bagaimana perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Bahwa ada beberapa aspek yang menjadi titik perbedaan. Yang pertama standarnya, bahwa di dalam akhlak itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun etika dan moral itu dari adat kebiasaan dan kesepakatan atau dalam bahasa ilmiah itu konsensus ilmiah dari para ilmuwan dan juga filsuf. Kalau di dalam etika dan moral itu dipengaruhi oleh filsafat. Bahkan sejak era Plato itu sudah ada dibahas etika dan moral. Nah, kalau akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian keberlakuan nilai adalah universal dan abadi. Adapun etika moral bersifat lokal, temporal, dan dia berubah-ubah, ya, mengikuti zaman. Dulu LGBT itu orang Barat ya menganggapnya aneh, tapi semakin kesini malah dianggap boleh. Itu contoh dari perkembangan etika dan moral yang tidak berlandaskan dari
wahyu terjadi di barat, dan kasusnya itu tadi. Kemudian ada jangkauan nilai bahwa di akhlak itu adalah dunia dan akhirat, adapun etika dan moral biasanya hanya masalah dunia saja. Derajat nilainya di akhlak adalah pahala, etika dan moral adalah kepatutan ataupun kesopanan saja. Adapun mengenai bagaimana akhlak itu membangun keberhasilan hidup dan membangun masyarakat ideal, bahwa ketika kita berusaha menjadi akhlak yang baik, ya, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Mohon maaf ada sedikit teknis tadi. Kita lanjutkan bahwa akhlak sebagai modal sosial. Ketika orang itu baik, maka dia akan memiliki sifat yang baik. Ya. Setelah Allah memiliki ridho kepada kita juga, karena berkaitan dengan mendapatkan ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan hidup. Ini adalah konsep-konsep yang perlu kita pahami. Jadi membangun akhlak Islami untuk masyarakat itu berarti membangun masyarakat madani. Dan akhlak yang baik otomatis menghilangkan kejahatan, ada pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian akhlak yang baik menyebarkan sikap baik, integritas, profesional, amanah, kerja keras, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada korupsi tapi dia Islam, berarti ada masalah terhadap akhlaknya. Ada masalah dalam keimanannya. Begitu ya. Nah, ini sedikit menyinggung persoalan konsep masyarakat. Kita pernah mendengar adanya masyarakat civil society. Ya. Masalah civil society. Nah, di dalam konsep itu perlu untuk kita pahami, Bapak dan Ibu semuanya, ternyata ada sesuatu yang ternyata dari pandangan Islam itu kurang sesuai. Sehingga terjadi persoalan-persoalan. Contohnya, misalnya civil society itu intinya sebenarnya adalah taat kepada pemerintahan saja. Basisnya adalah itu, taat pada pemerintah saja. Adapun agama itu hanya salah satu komponen saja. Lebih memakai humanisme, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Agama itu salah satu unsur yang membangun peradaban mereka. Sehingga menjadi warga yang baik, taat kepada pemerintah, itu belum tentu menjadi hamba yang baik. Agama adalah urusan pribadi atau terjadi privatisasi agama. Sehingga ada etika moral yang menyebar kalangan mereka itu adalah membolehkan zina asalkan mau sama mau, dan pesta miras yang penting tidak mengganggu tetangga dan negara. Jadi civil society yang sekuler seperti itu, Bapak dan Ibu. Yang penting kamu nggak ganggu orang lain, kamu boleh melakukan apa saja. Itu melanggar agama atau enggak itu urusan kalian gitu. Adapun di dalam masyarakat madani, basisnya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian agama din Islam sebagai asas peradaban dan mengutamakan humanitas, pluralitas, dan prinsip tauhid. Kita tetap sebagai orang yang agama itu insya Allah otomatis dia akan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dia juga menghargai perbedaan. Adanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Maka di sini saya sebutnya pluralitas, karena itu istilah yang lebih aman.
Kalau pluralisme itu ada faham makna pluralisme itu menyamakan semua agama, menganggap bahwa semua itu selamat. Nah, ini kontroversial, bisa menyampur adukkan akidah. Maka yang istilah yang aman adalah pluralitas. Kemudian dan prinsip tauhidi. Holistik antara dunia dan akhirat harus seimbang, dan akhirat menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia. Kemudian di sini juga kita harus memahami bahwa menjadi masyarakat madani, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam sila pertama itu ya, maka juga kita menjadi civil society yang baik. Karena ada yang memahami atau apa ini namanya stereotip gitu ya, orang yang taat agama itu menjadi radikal. Itu kan ada ya. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu kita luruskan, bahwa kita sebagai seorang mukmin itu juga bisa menjadi warga negara yang baik. Atau bahkan ketika kita menjalankan Islam itu dengan benar, justru itulah yang membangun dari peradaban dan kenegaraan itu. Ini sedikit selingan mengenai diskusi isu hangat mengenai akhlak itu ya, etika dan moral. Itu ada pergaulan bebas, ada aborsi, ada child free, ada masalah teman tapi mesra, dan lain sebagainya. Tapi karena waktu kita singkat dan ada beberapa materi yang lainnya, maka kita skip saja ya Bapak dan Ibu. Ini juga sedikit sebuah argumentasi yang menjadi tantangan bagi kita para pendidik agama Islam ya, membangun masyarakat dengan agama Islam. Itu ada tokoh-tokoh pendidikan karakter. Mungkin di sini kalau ada Bapak dan Ibu sebagai guru, ada yang kenal dengan Thomas Likona, Bapak pendidikan karakter modern. Beliau memiliki asumsi bahwa orang yang beragama itu does not play a significant role. Dia tidak punya peran yang signifikan di dalam membangun masyarakat yang baik. Karena di dalam agama itu memiliki masalah-masalahnya sendiri. Dan yang disebut itu bukan agama Islam ya, tapi persoalan di Barat ya. Persoalan agama-agama yang terjadi di Barat. Kemudian para pendukungnya itu gini, mereka bisa menangkap ada persoalan di dalam umat beragama. Itu menjadi data-data ilmiah mereka, data-data empiris, bahwa ternyata orang yang beragama itu memiliki persoalan permusuhan antar mereka, atau satu ustadz dengan ustadz yang lain itu kayak mereka membuat sebuah sistem agamanya sendiri-sendiri, sehingga terjadilah apa ini namanya terang menyerang ya Bapak dan Ibu, buat antara ustadz gitu. Nah, itu menjadi nilai akhlak yang baik dan buruk itu bagaimana menurut mereka itu adalah sebuah problem. Jadi beragama itu malah justru semakin plural ya. Semakin hari itu tokoh-tokoh agama itu muncul semakin banyak dan semakin terpecah-pecah. Akhirnya mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa kita diarahkan untuk jadi fondasi yang efektif untuk membangun tata sosial, etika dan moralitas itu adalah apa ini namanya etika dan moralitas itu sendiri saja. Untuk fondasi yang efektif bagi suatu tata sosial yang stabil dalam masyarakat majemuk itu ya dengan filsafat-filsafat moral dan etika yang dibangun dengan ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu tadi. Nggak perlu pakai agama. Kenapa? Karena agama itu ternyata membuat orang semakin terpecah-pecah. Ini sebuah tantangan bagi kita semua, bagi umat Islam, terutama pendidik agama Islam. Sebenarnya orang itu adalah apa ini namanya menyudutkan Islam dengan data-data parsial yang dia dapatkan.
dia sendiri tidak memahami bahwa ada hal yang memang agama Islam ini memiliki sistem untuk membangun masyarakat madani. Adapun persoalan-persoalan tadi itu adalah persoalan furu'iyah yang memang itu secara empiris ya itu memang terjadi. Tapi itulah memang menjadi PR para pendidik, para lembaga-lembaga pendidikan Islam ya, termasuk kampus ini juga, bagaimana kita sesama Muslim itu harus rukun ya, harus rukun. Karena persoalannya manusia itu memiliki hasad, dengki dan lain sebagainya, dan itu menjadi memang persoalan yang perlu untuk diselesaikan. Masalahnya di situ bukan agama Islamnya. Insya Allah agama Islamnya sudah memiliki sistem, aturan, ajaran yang membawa kepada persatuan. Itu tadi mengenai akhlak dan materi yang pertama ya, mengenai akhlak dan modal sosial. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan macam-macam akhlak, Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya. Saya kira ini bisa difahami dan dibaca sendiri oleh Bapak dan Ibu. Bahwa cuman perlu untuk ditekankan bahwa akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya ini menjadi prioritas utama. Ya. Gimana kita harus membangun ketakwaan, cinta dan ridho, ikhlas, khauf itu takut, ya, roja, berharap pada Allah SWT, tawakal, syukur, muraqabah, taubat. Kalau diperhatikan, semua ini itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah hati kita ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita memperbaiki diri kita dari dalam, sebagaimana yang kita singgung di materi pertama, akhlak dari Imam Ghazali dan Ibnu Miskawih itu adalah kondisi jiwa seseorang, kondisi hati seseorang. Nah, di situ kita kembali untuk mendidik hati kita untuk takwa, cinta, ikhlas, khauf, roja, tawakal, syukur, muraqabah dan taubat. Kemudian akhlak terhadap Rasulullah itu mencintai dan memuliakan Rasul, mengikuti dan mentaati Rasul, kemudian mengucapkan salawat dan salam. Selanjutnya ada akhlak individual dan sosial. Ini poin-poin yang secara normatif ya, secara umum, insya Allah bisa kita baca bahwa seperti benar dan jujur, sidik, amanah, fatonah, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam seni menghadapi perbedaan pendapat ini yang perlu untuk digarisbawahi bahwa terkadang perbedaan itu terjadi seperti yang digambar itu ya Pak ini, perbedaan persepsi. Objeknya sama, itu ada angka 6 dari arah kiri, dari arah kanannya itu enggak, itu 9. Di dalam perbedaan itu kita di sini ada perlu untuk kenal dengan 3 level. Yang pertama level furu'iyah, itu para ulama berusaha ya, ijtihad. Kita tinggal mengikuti para ulama itu. Kalau para ulama itu salah dalam berijtihad, maka pahalanya 1, khata'. Tapi kalau benar, maka dia pahalanya 2. Nah, ini prinsip kaidah di dalam ijtihad yang ditetapkan oleh para ulama. Maka kita harus bisa fleksibel, tidak perlu emosional, ataupun kita harus meningkatkan kedewasaan kita melihat perbedaan furu'iyah itu adalah sesuatu yang wajar. Dan ini juga hikmahnya adalah Islam itu luar biasa ya. Agama yang fleksibel sebenarnya, bisa mengikuti zaman. Muncul ekonomi Islam, muncul bank syariah dan sebagainya, itu salah satu hikmah
dari bagian furu'iyah umat Islam atau amaliyah itu ya, muamalah, yang prinsipnya adalah semuanya itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi banyak inovasi-inovasi. Nah, itu dibolehkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua levelnya hak dan batil misalnya. Nah, di dalam hak dan batil itu statusnya adalah kalau dia benar berpahala, kalau batil jadi sesat. Nah, inilah yang perlu kita tegas ya. Kalau ada yang batil ya harus dikatakan batil. Kalau dia hak, dia juga dia harus dikatakan hak. Kalau dia hak dapat pahala, kalau batil berarti dia sesat. Kemudian level yang lebih tinggi lagi adalah level Islam kafir. Kalau ada orang yang mengingkari syariat Islam, maka dia sudah keluar dari Islam atau disebut dengan kafir. Kemudian selanjutnya adalah akhlak lingkungan. Sebagaimana yang kita ketahui, zaman modern ini ada persoalan industrialisasi dan produk-produk yang ternyata memiliki efek samping merusak alam. Maka dari itu kita bisa memulai dari diri kita sendiri sebagai hamba Allah, menjadi khalifah di muka bumi untuk menjaga alam kita. Salah satunya adalah mengelola sampah. Mengelola sampah. Karena ternyata lingkungan ini kalau dikaji lagi itu memiliki persoalan yang perlu untuk diselesaikan. Ada klep Pandawa itu yang membersihkan sungai itu, masya Allah ya, itu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Kita harus mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Adapun untuk masalah industrialisasi, kapitalisasi, atau kapitalisme yang menebang pohon-pohon dan sebagainya, itu memang sesuatu yang perlu berkaitan dengan politik ya. Karena yang memberikan izin itu juga bukan kita ya, manusia-manusia biasa, tapi juga sebuah sistem politik atau pemerintahan. Walaupun mereka juga sudah berusaha buat istilahnya, ketika mereka menebang 1 hektar, mereka harus menanam pohon 2 hektar. Itu ada peraturan seperti itu juga. Hal ini perlu untuk kita perhatikan sebagai bentuk akhlak kita terhadap lingkungan. Dan kemudian dan ujung-ujungnya ketika kita menjadi manusia yang berakhlak, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kemudian bab yang selanjutnya adalah akhlak dalam keluarga dan larangan kekerasan di dalam keluarga. Adapun untuk nanti presensinya nanti saya screenshot ya Bapak dan Ibu, karena Mbak Melani sekarang tidak membuatkan. Jadi nanti saya screenshot. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai akhlak dalam keluarga. Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya lebih berpengalaman ya berkaitan dengan kehidupan keluarga ini. Insya Allah ini bisa dibaca. Kalau ada muncul ada soal ujian nanti di UAS, bisa melihat referensi di sini. Tapi juga tidak harus ya, dia harus melihat referensi yang saya berikan di slide.
Adapun yang di slide ini juga saya mengambilnya dari buku Ajar ya, dari buku Ajar. Jadi keluarga mengapa di sini penting juga bahwa salah satu yang membangun dari masyarakat Islam adalah keluarga. Betapa banyak sekarang ini persoalan yang merusak umat Islam itu adalah salah satunya merusak institusi keluarga itu ya. Seperti adanya LGBT itu ya, itu kan merusak keluarga. Kucing aja laki-laki, kucing aja ya, kucing itu kucing jantan ya dia mendatangi kucing betina. Hewan aja seperti itu. Manusia laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Jadi lebih buruk dari hewan ya. Ini adalah realita tantangan kontemporer yang perlu dihadapi. Maka dari itu keluarga ini adalah hal yang penting, perlu diedukasikan kepada anak-anak muda ya. Untuk bapak dan ibu sudah alhamdulillah sudah menikah, sudah punya anak, pastilah apa ini namanya pengalaman ya. Bagaimana persoalan-persoalannya, mungkin yang masih apa ini namanya masih jomblo-jomblo mungkin belum tahu, mungkin bisa belajar dari bapak dan ibu ya, bapak dan ibu semuanya. eh, Mungkin ini nanti bisa dibaca ya bapak dan ibu semuanya. Agar nggak terlalu malam, kita lanjut ke langsung di sini saja bahwa ada istilah kontemporer yang perlu kita pahami, yakni adalah patriarki dan feminisme. Jadi patriarki itu adalah kecenderungan bagaimana seorang laki-laki memandang rendah perempuan, sehingga eh, perempuan ini adalah makhluk yang dianggap kurang sempurna begitu ya, secara akalnya, secara tenaganya dan sebagainya, sehingga perlu untuk ditindas. Nah, ini tidak sesuai dengan Islam. Ya, tidak sesuai dengan Islam. Inilah yang menjadi sebab terjadinya KDRT. Salah satu sebab terjadinya KDRT adalah bagaimana seorang laki-laki itu menganggap menguasai perempuan. Kemudian kontranya adalah feminisme. Feminisme ini istilah asing yang timbul dari di luar Islam juga. Apa ini namanya? Dia lahir dari barat ya yang cukup kompleks dan jenis-jenis feminisme itu juga banyak. Maka dari itu solusinya adalah di sini yang lebih aman adalah keadilan gender. Sesuai yang apa yang sudah disesuaikan dengan apa ini namanya? Kemampuan-kemampuan laki-laki dan perempuan saling apa ini namanya? Saling memberikan eh, saling menyempurnakan begitu ya. Saling menyempurnakan. Secara secara apa ini namanya? Secara praktisnya. Adapun secara apa itu kalau kita membahas tentang feminis itu biasanya untuk kepentingan akademis dan ujung-ujungnya untuk gerakan politis. Sebenarnya itu. Jadi bagaimana perempuan itu diakui secara publik, ya, secara ekonomi, secara politis dan lain sebagainya. Itulah gerakan feminisme. Adapun ketika praktisnya di dalam keluarga itu kembali kepada akhlak yang baik. Bagaimana kita membangun akhlak yang baik. Kemudian eh, keadilan gender. Gender itu juga istilah kontemporer ya. Istilah kontemporer apa ini namanya yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Contoh misalnya apa itu namanya memasak itu ya. Memasak itu apakah dia hanya perempuan saja yang memasak? Itu adalah konstruksi dari budaya. Apakah Islam melarang laki-laki untuk memasak gitu? Kan tidak ada ya. Jadi yang menganggap bahwa urusan memasak itu misalnya untuk hanya perempuan itu adalah konstruksi sosial. Ada bias gender di situ. Kita lihat restoran-restoran, koki-koki yang terkenal itu banyak yang laki-laki.
berarti laki-laki bisa secara kemampuan bisa masak juga ya. Berarti laki-laki juga boleh untuk memasak, kan seperti itu. Sesuai dengan kemampuannya, laki-laki juga mampu, dan perempuan juga mampu sehingga bisa saling membantu di dalam persoalan memasak. Ini contohnya. Kemudian iman dan takwa. Jelas ini menjadi landasan sebagaimana ketika kita menganggap pasangan kita adalah ayat-ayat Allah gitu ya, maka kita akan memperlakukannya dengan baik. Tidak seperti patriarki tadi, dia menganggap orang lain lebih tidak baik ya, lebih lemah gitu ya. Sebenarnya juga kekerasan KDRT itu tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, terjadi ke laki-laki juga bisa. Persoalannya adalah orangnya itu. Persoalannya adalah orangnya itu. Kemudian ihsan. Ihsan itu kita salah satu makna ihsan adalah bersikap baik ya, lebih dari yang seharusnya, melebihkan melebihkan. Kemudian komunikasi. Saya kira ini ya, komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah cinta. Dan mungkin kalau ada yang lainnya juga bisa ya. Secara praktis kita memiliki seseorang punya karakter dan persoalan masing-masing ya. Persoalan masing-masing sehingga solusinya itu ada di kedua unsur laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu sendiri ketika terjadi persoalan. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah sudah habis yang berkaitan dengan akhlak di dalam rumah tangga. Jadi memang sebenarnya apa ini namanya, eee, yang berkaitan dengan keluarga ini, masih ada hal-hal yang berkaitan dengan fikih nikah ya, fikih nikah bagaimana melamar di dalam Islam dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu bisa ya dilihat dari, buku-buku fikih, buku-buku fikih. Sip, jadi mungkin sampai di sini dulu untuk berkaitan dengan keluarga. Lanjut saja ke yang terakhir adalah akhlak sosial Islam dalam kebodohan dan pengangguran. Jadi di dalam Islam ini kita juga memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial ya. Islam sebagai din yang sempurna dan tamadun atau peradaban itu membangun sebuah sistem ya, ada pendidikan, ada ekonomi, politik, hukum, ilmu dan teknologi. Sehingga salah satu persoalan sosial itu adalah kebodohan dan kemiskinan. Yang pertama, apa ini namanya, akhlak sosial. Di dalam akhlak sosial itu juga eh, ada dua arah ya. Yang pertama ke dalam, yakni toleransi internal umat Islam, dan kedua adalah toleransi antar umat beragama. Kalau secara toleransi antar umat Islam, kita ada beberapa prinsip, misalnya ada umatun wahidah, kemudian kita perlu membersihkan hati dari penyakit hasad, dengki, dan sombong, kemudian tingkatkan keilmuan dan kedewasaan, karena mohon maaf terkadang perbedaan antar umat ini karena pengetahuannya yang kurang dan dia gampang emosi sehingga kedewasaannya juga kurang. Akhirnya terjadi cekcok ya, perbedaan pendapat yang sebenarnya kurang bermanfaat. Maka dari itu solusinya adalah untuk belajar kembali dan meningkatkan kedewasaan. Kemudian setelah itu adalah ada hadis yang terkenal ya bahwa umat Islam itu seperti tubuh, saling melengkapi dalam perbedaan. Sebagaimana tubuh ya ada tangan, ada tangan kiri, ada tangan kanan. Tangan kiri kalau kita lagi aktivitas gitu ya, tangan kiri untuk ini, tangan kanan untuk ini. Jadi saling melengkapi. Ada perbedaan ya. Ada yang sebagai kepala, ada otak di situ, ada yang mikir, ada tubuh, ada organ-organ penting di situ, ada kaki untuk berjalan. Itu kan berbeda. Salah satu makna
menjadi umat itu seperti tubuh, itu adalah saling melengkapi dalam perbedaan. Nah, kemudian di dalam toleransi antar umat beragama itu ada dua prinsip di sini, yakni dalam mengakui pluralitas perbedaan, kita tidak boleh mencampur adukkan akidah, ya, sebagaimana dalam ayat lakum dinukum waliyadin, ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian saling menjaga dan tolong menolong itu di dalam aspek sosial, ya, aspek pendidikan, misalnya kemarin ada istilah yang menjadi kontroversi, ya, karena istilahnya itu cukup unik dari Pak Abdul Mukti mengenai Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Nah, setelah cukup geger, oh ini gimana ini maksudnya? Oh, ternyata itu adalah variasi sosiologis, ya, bukan teologis. Oh, ini variasi sosiologis yang maksudnya adalah aspek-aspek sosial saja. Misalnya di informatika kalau nggak salah itu ada yang non Muslim satu, tapi dia kuliah di informatika UMUKA. Nanti kalau dia lulus kuliah di Muhammadiyah, dia punya ijazah Muhammadiyah, ya, dan belajar AIKA juga. Kemudian dia menjadi simpatisannya Muhammadiyah, yang itulah yang disebut dengan Krismuha. Jadi apa ini namanya? Variasi sosiologis. Walaupun kalau mencampur adukan akidah itu tentu saja tidak boleh. Kemudian ini yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, bahwa Islam memandang kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Di sini ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami, bahwa dalam pandangan Islam kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Orang yang maksiat itu dia bisa jatuh miskin. Kemudian di sisi lain, kemiskinan pada dasarnya merupakan sunatullah, sebagaimana ada kondisi sakit dan sehat, marah dan sabar, maka ada kaya dan miskin. Meskipun di dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada, ya. Ini untuk apa ini namanya? Melihat keseimbangan secara materi gitu, ya. Ada secara umum ada kaya, ada miskin. Tapi di dalam Al-Quran itu kaya kebalikannya itu sebenarnya cukup. Tidak ada yang miskin sebenarnya. Ada yang kaya dan cukup. Nah, apa ini namanya? Karena yang namanya kemiskinan itu di dalam Islam menjadi perhatian, ya. Banyak ayat juga bagaimana memperlakukan anak yatim, orang-orang yang membutuhkan, ada syariat sodakoh, syariat zakat, dan lain sebagainya. Itu karena memang kemiskinan itu ada, menjadi sunatullah. Dan sebenarnya orang yang apa ini namanya, derajat ketakwaan seseorang itu tidak dipengaruhi oleh kaya dan miskin, ya. Setiap kondisi itu memiliki ujiannya masing-masing. Kalau ada orang kaya tapi ternyata kekayaannya itu tidak membawa kepada apa ini namanya, ketaatan, kekayaan itu tidak dipakai untuk berjuang di jalan Allah atau bahkan untuk maksiat atau penindasan dan lain sebagainya, maka kekayaan itu akan membawanya kepada neraka, membawanya kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun miskin, cobaannya adalah memang kekurangan harta gitu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang miskin itu kalau masuk surga itu cepat. Karena yang ditanyakan tidak banyak, karena dia tidak memiliki harta. Adapun orang yang kaya itu akan ditanya, dari mana kamu mendapatkan harta ini? Kamu gunakan untuk apa? Itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi dalam Islam itu seimbang antara kaya dan miskin sebenarnya sama. Kemudian masalah kebodohan, eh, ada prinsip bahwa kriteria bodoh di dalam pandangan Islam
itu bukan dari orang itu misalnya tidak paham matematika, tidak paham fisika itu ya, tidak pinter hitung-hitungan, bukan itu. Tapi ditentukan dari kecerdasannya berpikir, eee, bagaimana dia melihat akhirat atau persoalan agama, ya. Di orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk akhirat. Adapun orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu itu, tidak menyiapkan dirinya untuk akhirat. Maka dari itu ketika kita punya misi untuk menghilangkan kebodohan, yang perlu yang kita apa ini namanya, hal yang perlu untuk kita hilangkan yang pertama adalah kebodohannya terhadap hakikat dirinya dan siapa Robnya, ya, siapa penciptanya. Itu menjadi landasan bagaimana kita mau mencerdaskan seseorang atau anak-anak kita, adik-adik kita. Yang pertama, dia harus mengenal hakikat dirinya, dari mana dia dan mau kemana dia akan pergi. Yakni dia diciptakan oleh Allah SWT, maka dia juga akan kembali dan harus menyiapkan itu. Baru belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau pendapat ulama yang lainnya juga ada pendapat mengenai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama yang perlu kita ajarkan adalah ilmu fardu ain, ilmu tentang agama. Kalau kita mempelajari akhlak tadi, kita ajarkan akhlak, akhlak yang pertama kita tumbuhkan, kita didik adalah akhlak kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Agar dia bisa mengenal bagaimana dia harus bersikap terhadap dunia ini, yakni mempersiapkan untuk akhirat. Kalau sudah paham, maka dia bisa lepas dari kebodohan. Kemudian masalah pengangguran. Adapun dalam pengangguran, dalam Islam selain karena materi, seseorang muslim mungkin mempertimbangkan beberapa faktor ya untuk bekerja. Yang pertama itu bekerja untuk ibadah ya. Karena Islam mengajarkan untuk menjemput rizkinya dengan halal dan tidak boleh bermalas-malasan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ya. Ini adalah ayat yang mengingatkan kita untuk tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kita diperintahkan untuk bergerak ya, tidak boleh bermalas-malasan atau hanyut begitu saja. Atau istilah orang sekarang itu no life, orang yang tidak punya hidup, tidak punya cita-cita, dia nggak mager atau malas gerak dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, seorang muslim tidak boleh seperti itu, tidak boleh malas-malasan. Dalam apa ini namanya, kemudian di dalam para ulama ya, di dalam kitabnya Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki mata pencaharian dan menganjurkan untuk memilikinya. Ibnu Khudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, sebuah kitab yang juga disebut sebagai Intisari Ihya Ulumuddin ya. Jadi apa ini namanya, intisari dari Ihya Ulumuddin itu diringkas menjadi Minhajul Qasidin, kemudian diringkas lagi. Ini kayak buku ketiga ringkasan, tahapnya lebih simpel lagi. Nah, di dalam ini, dalam bab-bab adab-adab mata pencaharian dan penghidupan, mengisahkan kisah Ahmad bin Hambal yang pernah ditanya, apa komentar engkau tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumahnya atau di masjid sambil berkata, aku tak perlu bekerja apapun.
Toh rezeki akan datang sendiri. Ahmad bin Hambal menjawab, orang ini adalah orang yang tidak mengetahui ilmu. Apakah ia tidak mendengar Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah lindungan tombakku? Maksudnya adalah bahwa rezeki harus tetap dijemput dan menganggur itu tidak dibenarkan. Kemudian di dalam Al-Quran, keutamaan bekerja terefleksikan dalam ayat-ayat berikut. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Surat An-Naba ayat 11. Dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu sumber penghidupan, tetapi umat sedikit kalian bersyukur. Al-A'raf ayat 10. Kemudian tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Al-Baqarah ayat 198. Kemudian dalam hadis, tidaklah sekali-sekali seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud juga makan dari kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi Daud itu bekerja dari tangannya sendiri. Kemudian Nabi yang lain sesungguhnya Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Adam menjadi petani, Nuh menjadi tukang kayu, Idris menjadi penjahit, Ibrahim dan Lut menjadi petani, Soleh menjadi pedagang, Daud menjadi pandai besi, Musa, Syuaib dan Muhammad menjadi penggembala. Jadi para nabi itu juga melaksanakan pekerjaannya. Dan pekerjaannya itu apa ini namanya? Pekerjaan yang sederhana ya, dari tangannya sendiri. Itu di dalam Islam memiliki keutamaan. Kemudian Luqman Al-Hakim berkata pada anaknya, "Wahai anakku, perhatikanlah mata pencaharian yang halal. Karena jika seseorang menjadi miskin, maka dia bisa terkena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah kelemahannya dalam agamanya, kelemahannya dalam akalnya, kepribadiannya menurun. Nah, ini ujian bagi orang miskin ya. Kemudian yang lebih besar dari 3 perkara ini adalah adanya orang lain yang menganggap remeh terhadap dirinya. Sebagaimana berapa kali disinggung bahwa Islam itu kemarin di ibadah maliyah ya, kita sebagai muslim didorong untuk memiliki harta. Karena ada sebagian syariat itu yang ibadah itu memerlukan harta. Sebagaimana haji dan umroh seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Memang disuruh untuk bekerja dan harus memiliki etos kerja yang baik. Matur suwun. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu semuanya, atau kita cukupkan saja